Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Joran Luntur Ciamis ya. Tetap sehat selalu ya teman-teman. Oke, di depan saya udah ada salah satu reel yang nggak dibungkus ya. Emang dari kemasan waktu saya pembelian itu nggak dikasih sarung seperti joran yang biasa. Dia cuma dibungkus plastik, tapi untuk pengiriman aman ya. Karena pengiriman itu dia pakai papercore jadi nggak akan takut patah di jalan. Cuman pas kemasan jorannya dia sayangnya cuma pakai plastik aja. Jadi saya langsung lepas aja ya. Ini namanya joran dari produknya Kenzi ya. Kenzi Seawall 602. Tipe spinning ya. Untuk size di PS12. Maksimal katanya di 12 kg. Mungkin kalau di 12 kg biasanya yang sebelum-sebelumnya itu 817 lbs atau berapalah. Mohon dikoreksi ya kalau saya salah. Oke, kita lanjut di reviewnya ya. Oh, untuk teman-teman yang mau nanyain BC, ini nggak ada BC ya, ini spinning aja. Nggak ada seri BC, karena ini cuma satu seri, satu tipe. Untuk panjangnya, untuk size PE-nya itu cuma satu ukuran aja ya. Untuk harganya masih di 100 ribuan, bahkan nggak nyampe 150, masih di bawah 150 ribu ya. Oke, kita langsung review aja. Untuk desain dia pakai Japan style ya. Japan style di bagian bawah di sini pakai busa Eva. Mohon maaf agak kotor dikit. Tadi sempat saya pakai ya. Saya mau coba. Emang bobotnya ini enteng banget. Untuk busa Eva-nya nggak bulat sempurna ya. Di sini kayak ada yang dipotong. Dan ternyata emang bikin enak pas kita pegang ya. Busa Eva-nya dia cukup keras. Cukup keras. Ke atas dia ada windcheck warna silver dan ditutup resin. Untuk resinnya dia oke banget ya, gak ada kurangnya, gak ada gelembung malahan. Untuk warna birunya dia warna biru dope campur dengan silver dari benangnya ya. Ke atas di sini ada windcheck juga warna silver. Untuk ring guide-nya dia modelnya apa ya ini ya, saya nggak tahu ini modelnya apa. Dia produknya Kenzi sendiri ya. Untuk relocking ada di bagian atas. Nah, untuk relocking di sini penguncinya panjang banget ya. Mungkin karena dia nggak dikasih EVA di bawah atau di atas, pegangnya kita bisa di sini. Sebetulnya sih oke-oke aja ya. Meskipun nggak ada busa EVA, kecuali tangan kita kena minyak atau apa ya. Kalau basah air itu kayaknya nggak akan licin sih. Di sini dikasih motif karbon ya. Untuk bagian relocking. Relocking dia berbahan metal, cuma dilapis dengan motif karbon seperti ini. Di sini pun pakai metal, ada resin juga. Nah, untuk tulisan di ini dia bukan stiker ya untuk Kenzi yang ini. Dia itu cat sablonan lah. Dan keren banget, ini rapi banget. Finishingnya oke. Untuk bagian top section dia menggunakan holo karbon pastinya. Nah, mungkin di sini ada yang unik ya. Dia pakai triple loading ya. Triple apa double? Triple ya. Triple loading untuk ring guide-nya. Nah, ring guide-nya di spesifikasi itu tertulis Fuji. Nah, di sini ada tulisan Fuji juga. Nggak tahu Fuji seri apa ya. Cuman kalau saya lihat untuk ring guide model ini biasanya cocoknya untuk BC ya. Karena kalau yang spinning biasanya agak panjang, apalagi dengan LBS yang besar seperti ini, dengan diameter ring guide yang besar seperti ini biasanya agak panjang. Tapi kok ini pendek ya, pakai yang triple loading yang pendek. Mungkin lebih oke kalau BC ya. Kalau BC lebih oke. Untuk ring guide bunyinya nggak tahu saya seri apa ini. Kalau dibilang KW saya juga belum terlalu paham ya. Di sini ada tulisan Fuji sih. Kelihatan gak ya? Ada tak? Tapi pas saya pegang ini emang licin, nggak ada stuck, nggak ada tajam ya. Emang karakter Fuji kan biasanya di sininya licin ya. Ini untuk ring guide yang pasti kuat ya, karena triple loading depan belakang pakai resin, pakai seperti ini ya, diikat dengan tali. Lanjut ke bagian atas, untuk samuannya dia pakai sambung tengah. Dan untuk samuannya dilapis juga dengan benang, di wrapping dan di resin. Dan untuk
ketebalan karbonnya dia cukup tebal juga. Kita akan ukur. Ketebalan luar ada di diameter luar ada di 9 ya. Untuk diameter dalam ada di 6,5. 9 kurangi 6,5 itu ada di berapa ya? 9 gitu barusan, saya lupa lagi ya. Diameter luar itu 9. Betul 9. Oh 8 maksudnya 8 ya. 8,5. Dalamnya ada di 6. 2,5. Untuk ketebalannya 1,25 ya teman-teman ya. Untuk ketebalan bagian bawahnya dia holonya 1,25. Saya akan ukur panjangnya ya. Meteran saya malas nyari. Cuman ini untuk 2 tangan pasti enak sih, karena agak panjang ya ke belakang. Oke, kita lanjut ke bagian atas. Di sini pun ada ya, untuk ringkat di bagian keduanya ada tulisan Fuji juga. Kecuali ke atas. Ini yang bagian kedua pun masih pakai triple loading ya. Kecuali ke bagian atas dia nggak pakai, dia pakai yang single. Single seperti ini. Entah ring guide punya full Fuji atau enggak, cuman kayaknya kalau ke atasnya enggak ya. Soalnya saya nggak bisa pegang-pegang. Kalau dipegang bagian luarnya ini licin semua karena bulat-bulat ya. Kelihatannya sih kayak ciri khas Fuji gitu. Saya nggak dapat info karena di spesifikasinya pun nggak tertulis. Hanya tertulis bergaransi bahwa dia pakai ring guide Fuji. Nggak disebutin bahwa ini ring guide-nya Fuji semua atau enggak. Cuman kalau yang saya pegang dia licin-licin semua ya. Kalaupun iya dia pakai ring guide-nya full Fuji, mungkin keramiknya aja atau apa ya. Karena pasti pegang keramiknya licin-licin semua dari bawah sampai atas juga ya. Untuk ring guide-nya itu ada di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 9. 8 di bagian atas dan 1 di bagian bawah ya. Di sambungan bawah. Untuk resin dari bawah sampai atas oke banget, kece badai. Nah seperti yang saya bilang, ini lebih cocok ke BC sih sebetulnya karena pendek-pendek ya. Karena kalau yang spinning itu biasanya agak panjang. Tapi ini dari bawah sampai atas itu pendek semua ya untuk kakinya. Oke, next. Untuk bagian atas dia itu bukan solid carbon ya. Dia itu hollow carbon teman-teman. Hollow carbon. Nah, hollow carbon. Nah, di sini ada yang paling unik ini untuk joran Kenji Siwa. Mungkin teman-teman pernah, saya sendiri sering dengar hollow carbon sering patah di bagian ujung karena bagian ujung pasti tipis ya. Tapi dijawab dengan Kenji Siwa ini ya. Nah, kalau teman-teman lihat di ring ke berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5 dari atas. Di sini kelihatan untuk ukurannya jomplang. Ada perbedaan ya. Diameter atas sama bawah itu beda. Diameter bawah ini gede, yang atasnya kecil. Dan ternyata waktu saya baca-baca, untuk bagian hollow carbonnya itu hanya sampai sini ya teman-teman. Hollow carbonnya sampai sini. Jadi untuk bagian atas dia pakai solid carbon. Jadi untuk ujungnya dia lebih lentur. Terus teman-teman gak akan takut gampang patah ya, apalagi kalau lihat sekecil ini ya. Karena kenapa kecil? Karena dia solid carbon. Kelenturannya masih oke. Dan powernya pun saya rasa mantap juga. Tapi dengan syarat dia tetap ringan karena solid carbonnya cuman segini ya. Solid carbonnya cuman ada di 4 ringkad sampai ringkad yang kelima. Ke bawahnya dia pakai hollow carbon. Oke, biar kita pastiin bobotnya ada berapa untuk joran dari Kenji Siwa ini. Untuk di
12 kg ya tadi. Bobotnya ada di 123 gram. Itu cukup ringan ya. Untuk joran yang besar seperti ini ya. Untuk batnya ini kelihatannya besar banget. Pongsor. Tadi diameternya udah saya ukur ya. Oh, untuk diameter bawah udah saya ukur. Diameter bawahnya ada di 10,5 ya. Oke, kita lanjut. Kita ukur bagian top sectionnya. Untuk top section yang paling bawah itu diameternya ada di 8 ya. 8 mili. Untuk ketebalan holonya 8 mili ada di 4,5. Jadi untuk holo bagian atasnya pun dia cukup tebal ya, ada di 1,25. Untuk bagian atas dia pakai solid karbon dan ketebalannya ini cukup kecil ya, 1 mili. Jadi untuk sensitivitas ujungnya ini kelihatan ya, pas ikan kecil pun tetap kelihatan. Meskipun dia di LBS besar, tapi kalau ujungnya solid karbon, ini kategori solid karbonnya sebetulnya bukan yang lentur ya, yang kaku. Nah, bukan yang lentur. Pas kita bending pun malah sampai yang ke belakang. Untuk tes bendingnya nanti saya bikin video shot ya. After all, saya suka sih untuk joran si Kenji Seawall ini ya. Kenji Seawall ini cocok banget untuk main kolaman, kayak misalkan main kolam ikan mas, galatama, lele, bawal atau segala macam. Ini oke banget karena bobotnya yang cukup ringan, harganya pun ringan. Untuk desain dia saya rasa udah oke dengan warnanya yang keren seperti ini. Mungkin ini joran ringan dengan harga yang sangat ringan dan pasti nyaman ya. Yang pasti bikin nyaman kalau jorannya ringan. Recommended gak? Recommended. Untuk yang sering main galatama, main kolaman, ikan mas atau segala macam, ini recommended bahkan. Gak usah takut patah di bagian ujung, karena bagian ujungnya meski dia pakai karbon solid. Karena kebanyakan orang kalau lihat karbon hull di harga murah meriah itu takut patah di bagian ujung. Apalagi kalau misalkan spare partnya itu kayak top sectionnya nggak tersedia ya. Tapi di sini nggak usah khawatir, karena top sectionnya yang paling atas dia itu pakai karbon solid teman-teman. Mungkin ini jadi sedikit keunikan dari produknya Kenji, yaitu yang Kenji Seawall ini ya. Oke, segitu dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga apa yang saya review buat manfaat buat teman-teman sekalian. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Ditunggu di video saya selanjutnya. Saya Arwal dari Joran Luntur Ciamis, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.